Batin yang sehat itu adalah batin yang tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, maka kita akan tenang. Itu resepnya ada di Al-Quran. Bagaimana agar supaya hati ini tenang, tidak panas, tenang, tidak ragu, tidak takut dengan masalah yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Perbanyak zikir. Ya, uzkurullaha dzikran katsira. Perbanyak zikir. Dengan lisannya, hatinya, ruhaniyahnya. Terus lisan ini berzikir, baca sholawat yang banyak. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Di hayati. Walaupun belum bisa hadir, masih saja panas hati. Panasnya hati kenapa? Karena dicaci maki. Panas hati karena kesusahan, karena mikir macam-macam yang dipikir. Ada masalah ini, masalah itu, masalah keluarga, dicaci maki, macam-macam ya. Diuji dengan hutang, diuji dengan keluarga, diuji dengan suami, diuji dengan istri. Hati ini panas, ya, tidak tenang, takut. Ya apa caranya? Uzkurullaha dzikran katsira, perbanyak zikir. Ya. Zikiri lisannya, zikiri hatinya, zikiri ruhaniyahnya, terutama zikir ruh nih, penting ini. Zikir ruh. Apa zikirnya ruh? Zikir sirul asrar. Ya. Panjang perbanyak baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dipaksa. Panas hati, tidak tenang, takut. Dengan masalah-masalah macam-macam masalahnya, takut hati ini, takut, tak tenang. Ya. Baca sholawat yang banyak atau baca istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Si panas hati. sudah zikir, sudah membaca sholawat, sudah baca Quran, tapi si panas hati, tidak tenang hati. Ingat ke masalah, ingat yang dikhianati, ingat masalah macam-macam, sehingga hati saya tetap panas. Walaupun saya berzikir, walaupun saya baca Quran, tetap panas hati. Teruskan, jangan tinggalkan. Nanti udah zikir tetap panas hati, tidak tenang hati, akhirnya tidak zikir. Jangan, terus zikir. Ya, semampu panjenengan. Kapan saja ingat langsung zikir. Getarkan hatinya Allah. Ya, terus getarkan hati Allah. Walaupun sih belum konsentrasi, walaupun ketika kita zikir hati kita sih tetap ingat masalah, sih tetap panas hati. Teruskan. Ya. Kalau kita teruskan, dengan kita istiqomahkan, nanti Allah akan membimbing kita, ya. Kalau kita mau istiqomah, kalau bisa rejab, barakallahu jazakumullah. Allah nanti akan membimbing kita. Sehingga yang semula lisan kita saja yang baca, nanti hati ikut baca. Kalau kita paksa dengan lisan kita, baca istighfar, astagfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau panjangan baca ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Baca itu. Terus diistiqomahkan. Jangan sehari baca kok tetap panas, berhenti. Jangan, terus. Nanti Allah akan membimbing panjenengan sampai nanti hati panjenengan juga ikut baca. Semula lisan saja yang baca, ya tetap panas ya. Karena lisan saja yang baca, tapi tidak apa-apa, teruskan saja. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus datang itu masalah, susah lagi, resah lagi, terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu sambil panjenengan kerja, sambil panjenengan beraktivitas. Nanti Allah akan membimbing panjenengan. Kalau panjenengan istiqomah, teruskan tidak berhenti. Nanti Allah akan membimbing panjenengan sampai hati ini juga ikut berzikir.
Bukan cuma lisan saja, hati juga ikut zikir. Lisan baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Hati ini akan ikut nanti. Hati ini akan ikut. Kalau udah hati ini mulai ikut, nanti mulai tenang, mulai tidak panas lagi nanti. Kalau lamina barakallahu jazakumullah. Yang tadinya panas macam-macam panasnya hati ya. Kena masalah, kena malu, kena dicaci maki, macam-macam. Kalau kita zikiri terus, nanti kalau hati ini juga ikut zikir, nanti pelan-pelan hilang itu. Hilang. Mulai tenang. Walaupun tenangnya waktu zikir saja, habis zikir resah lagi, gelisah lagi, tidak tenang lagi, panas lagi. Okay. Teruskan. Nah, ini sambil panjenengan zikiri lisannya, hatinya juga zikir. Ruhania panjenengan, ruh panjenengan ini banyak zikiri juga. Ya, apa zikirnya ruh? Ya. Zikirnya ruh itu namanya zikir sirul asror. Ya, zikir yang tanpa nama, tanpa suara, tanpa huruf. Tidak ada bacaan yang panjenengan baca. Yang baca cuma lisan dan hati panjenengan saja. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Hatinya juga ikut ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi. Ruhania panjenengan sambil panjenengan membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ruh panjenengan ini sibuk untuk menanamkan rasa apa? Rasa keyakinan, kesadaran kalau memang yang menggerakkan panjenengan untuk membaca ya Sayyidi ya Rasulullah ini Allah. Di sambil baca ya Sayyidi ya Rasulullah, iki Allah sing gerakno aku. Ini Allah yang menggerakkan aku membaca ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu terus lakukan. Istiqomahkan. Walaupun panjenengan sik resah, gelisah, sik panas, hati tidak tenang, teruskan. Nanti lama-lama tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau panjenengan dawamkan terus, tanamkan rasa kesadaran ini Allah yang menggerakkan saya. Itu perlu panjenengan tanamkan ya. Caranya itu panjenengan tuntun hati ini sambil membaca ya Sayyidi ya Rasulullah atau baca apa saja. Sallallahu ala Muhammad. Atau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dhalimin. Ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Lisan panjenengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ruhania panjenengan sibuk untuk menanamkan rasa keyakinan kesadaran. Tanamkan di dalam hati. Ini Allah yang menggerakkan saya membaca ya Sayyidi ya Rasulullah. Sambil membaca ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini Allah yang menggerakkan saya ini. Jangan panjenengan mengakui itu panjenengan yang membaca. Jadi panjenengan harus tanamkan rasa kesadaran ini Allah yang menggerakkan saya untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sambil membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu namanya uzkurullah dzikran katsira. Ya. Zikir yang semacam itulah yang disebut dengan zikir yang akan menjadikan kita tatmainnul qulub. Nanti hati panjenengan tenang, lambat laun, tidak panas lagi. Walaupun masalah belum selesai, walaupun masalah ada lagi masalah, tapi hati ini tenang. Kalau panjenengan terus zikiri, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau udah panjenengan istiqomahkan, maka panjenengan disebut orang yang takwa kepada Allah. Karena matur nuwun barakallahu jazakum ahsan jazak. Kalau itu yang panjenengan lakukan terus zikir, ada masalah, datang lagi masalah, bertubi-tubi masalah. Sakit, hutang, macam-macam, anak sing ndak nurut. Anak menyakitkan, anak bandel sekali, macam-macam. Kalau panjenengan terus dikiri akan tatmainnul qulub, dan panjenengan disebut orang yang takwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang selalu mendekat kepada Allah, berusaha untuk mengikuti perintah Allah. Orang yang membersihkan hatinya terus dengan zikir, melakukan ibadah. Itulah orang yang takwa kepada Allah, sehingga mereka akan menjadi orang yang beriman kepada Allah.
Ya. Kalau dia sudah iman bener nang Gusti Allah, takwa nang Gusti Allah, ya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan susah, tidak akan susah lagi, tidak akan takut lagi kepada masalahnya. Nurul Khairiyah barakallahu jazakallahu khairan. Tidak akan takut lagi nanti panjenengan. Tenang, tenang. Oh, masalah. Sing biasanya takut. Wah, iki wayahnya urutang ini. Ini waktunya apa membayar angsuran. Takut, resah, gelisah. Gimana ini, tidak ada uang sama sekali ini. Kalau panjenengan betul-betul terus dikiri ruhania panjenengan dengan zikir sirul asrar ini, panjenengan akan tenang walaupun kayak gitu. Diteleponi terus sama debt collector ya, tagih terus, atau masalah macam-macam lah, masalah macam-macam. Tapi hati ini bisa tenang. Hati ini bisa tenang. Kapan? Kalau terus uzkurullah dzikran katsira. Kalau terus kita zikiri, terutama dengan zikir sirul asrar, ruhania kita ini. Sementara ini kita zikir biasanya cuma zikir lisan, hati kita yang kita buat zikir. Cuma ruhania kita tidak pernah kita zikiri. Ruh kita ini tidak pernah kita zikiri. Coba zikiri ruhnya dengan zikir sirul asrar. Ya tadi itu. Sambil zikir jahri, sambil lisannya berzikir, rohania panjenengan sibuk menanamkan rasa kesadaran, dituntun hati ini. Iki Allah singkiran aku. Jangan diakui itu panjenengan yang melakukan zikir. Tapi tanamkan kesadaran keyakinan ini Allah yang menggerakkan saya berzikir. Itu terus panjenengan lakukan, praktekkan. Bukan cuma ketika berzikir, ketika melakukan apa saja, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tanamkan itu rasa kesadaran. Tuntun hati iki. Iki Allah singkiran aku. Bukan aku. Ketika panjenengan sholat, kamu ni umpum atau nun kajaya tok atau sholat ya Allahu Akbar. Jangan diakui itu panjenengan yang melakukan. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin melakukan sholat ini kalau tidak dimampukan oleh Allah. Kita mampu sholat itu karena dimampukan oleh Allah. Kita mampu sholat ini karena digerakkan oleh Allah pikiran kita. Digerakkan mau sholat. Itu Allah yang menggerakkan. Allah yang memampukan. La haula wala quwata illa billah. Makanya ketika sholat panjenengan, ketika melakukan sholat, sibukkan ruhania panjenengan sambil melakukan sholat. Dituntun hati ini. Iki Allah sing gerakno aku sholat iki. Ini bukan kekuatan saya, bukan kemampuan saya, tapi Allah yang menggerakkan saya sholat. Kayak gitu. Itu namanya uzkurullaha dzikran katsira. Kalau terus panjenengan zikiri terus ruhaniat ini dengan terus yang banyak zikir. Zikiri terus ruhaniat kita ini dengan zikir sirul asrar. Ya tatma'innul qulub. Nanti hati panjenengan mulai tenang. Sing tadi resah, gelisah, tidak tenang hatinya mulai tenang. Berangsur-angsur demikian. Coba rasakan nanti. Praktekkan ini. Rasakan nanti. Hilang panasnya hati. Akhirnya ya Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak takut, ya. Tidak resah. Kenapa? Karena yakin hati itu sudah bersih. Kalau hati ini, ruhania ini terus kita zikiri, hati ini bersih. Sehingga mata hati kita dapat memandang Allah. Ketika dapat memandang Allah, ya jelas tenang dong. Karena yakin dengan Gusti Allah. Ono masalah, ada masalah. Yakin hati, oh pasti ada jalan keluar. Pasti. Hati ini yakin seperti itu. Kalau terus kita zikiri, ya. Kita zikiri ruhania kita dengan zikir sirul asrar, nanti panjenengan akan merasakan seperti itu. Sehingga panjenengan tenang. Tidak panas ya. Gitu ya, Kak Halo. Tidak panas. Tenang. Kenapa kok tenang? Kenapa kok tidak takut? Karena hati ini yakin. Masalah yang datang ini dari Allah. Dan itu sudah Allah catat. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Masalahku yang aku alami saat ini, Kak Setia matur numbal. Ini sudah ada catatannya. Bagaimanapun tetap ini akan terjadi. Kenapa dicatat Gusti Allah? Terus apa yang harus kita lakukan?
Harus kita tanamkan rasa itu di dalam hati kita. Iki Allah sing gerakno aku. Iki Allah yang mendatangkan masalah ini. Dan Allah ngasih masalah kepada aku ini pasti ada jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Tidak mungkin Allah itu ngasih masalah kepada kita, apapun masalah kita, sakit, hutang, apapun. Ya, dizalimi orang, ditipu orang, masalah ekonomi. Itu semuanya datangnya dari Allah. Ya. Jangan dikira itu dari kita sendiri. Jangan dikira masalah itu datang dari orang lain. Bahaya, kamu ini apa kayak gini? Gara-gara kamu ini. Bukan. Ini datangnya dari Allah, ya. Dan Allah mendatangkan masalah-masalah itu ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kenapa tidak mungkin Allah itu membuat sesuatu, melakukan sesuatu tidak ada gunanya, sia-sia, tidak mungkin. Jadi Allah ngasih masalah kepada kita itu ada hikmahnya. Walaupun kita tidak ngerti apa hikmahnya. Kalau terus kita zikir di hati kita ini, ruhania kita ini, dengan zikir surul asrornya, kita akan memahami itu. Kita akan yakin pasti ono jalan keluar. Kita akan meyakini bahwasanya apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah ujikan kepada kita, inna ma'al usri yusra, pasti ada yusra. Allah catat masalah itu datangnya sekarang, juga Allah catat nanti kapan ada jalan keluarnya. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lama, ya sesuai dengan catatannya. Sesuai dengan catatannya. Lalu kita akan yakin ke sana. Nah, itu yang akan membuat kita tenang. Ya, karena kita yakin seperti itu. Bagi orang yang tidak pernah zikir, lupa, sehingga mata hatinya tertutup. Merasa dia sendiri yang melakukan sesuatu, merasa ini datangnya dari itu, masalah ini dari itu yang menutupi mata hatinya, sehingga mereka takut, resah, kayak tidak ada jalan keluar, sehingga hati ini panas. Kok panas? Karena dipikir dewi, karena dipikir sendiri. Ya tidak mungkin bisa kita mikir sendiri. Jangan dipikir sendiri, jangan dipikir, udah serahkan pada yang membuat masalah. Kamu ini yang bikin masalah, bukan. Allah yang membuat masalah. Ya, serahkan kepada Allah. Kita akan mampu seperti itu kalau hati kita tidak buta, kalau terus kita zikiri. Makanya terus didikiri. Hati ini dikiri, panas hati, tidak tenang hati, terus dikiri. Uzkurullaha dzikran katsira. Perbanyak zikir, perbanyak zikir, perbanyak zikir. Kata burmatunun barakallahu. Caranya seperti itu. Loh, kalau itu terus kita lakukan, kita zikiri terus ruhania kita dengan zikir surul asra, iki Allah. Sing dadekno masalah iki Allah. Resah. Datang lagi resah. Iki Allah yang mendatangkan resah, ini Allah. Jadi panjenengan jangan mengira panjenengan resah gelisah. Iya, gara-gara aku mikir iki aku resah, bukan. Yang mendatangkan resah itu Allah. Perkara Allah mendatangkan sabab dengan sebab masalah panjenengan, nah itu urusan Allah. Yang jelas yang membuat kita resah itu Allah, yang mendatangkan itu Allah. Makanya ketika panjenengan resah, takut, tidak tenang, ini tanamkan rasa kesadaran. Diterima saja itu, resahnya itu, gelisahnya, panasnya hati itu diterima, jangan ditolak. Habis diterima, kembalikan sama Allah. Ya Allah, ya, resah ini makhluk engkau, ini makhlukmu, ciptaanmu, ini engkau yang mendatangkan. Iya, ini yang menjadikan saya resah, ini juga Allah. Nah gitu kan. Itu namanya dzikir sirrul asrar. Nanti alhamdulillah tenang, habis begitu kan tenang, hati tenang, mulai tenang. Tanamkan rasa kesadaran ini yang menjadikan aku tenang, ini Allah. Itu. Ya. Terus kembalikan sama Allah. Ruhania ini dituntun terus. Dituntun untuk meyakini, menyadari bahwasanya apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan itu semua datangnya dari Allah. Allah yang menggerakkan kita, Allah apapun. Itu perlu ditanamkan, perlu dituntun hati ini. Bukan cuma ditafakuri saja, enggak. Dituntun hati ini. Itu namanya zikir surat Asy-Syura itu seperti itu.
Jangan ditafakuri saja. Artinya itu makan, ya, yang biasanya kita merasa ini saya yang makan, nah itu dibuang. Ini Allah yang menggerakkan saya makan. Nah, itu ya. Panjenengan menyaksikan apa yang saya katakan ini, mendengarkan apa yang saya katakan ini. Biasanya kita itu lupa sama Allah. Lupa kalau memang ini Allah yang menggerakkan kita ke sini, ini Allah yang menggerakkan kita bisa kumpul, ini Allah. Kita lupa kadang-kadang. Merasa kita sendiri. Oh, yes, aku mau hadir, mau ngaji, mau mendengarkan, mau zikir, mau doa bersama. Sementara kita lupa sama Allah, bahwasanya yang membuat kita bisa nyampe di sini, zikir bersama, berdoa bersama, ini Allah, kita lupa. Makanya itu perlu kita ingatkan, nanti kita itu perlu kita ingatkan. Sambil kita mendengarkan, ini loh Allah yang menggerakkan aku, bisa hadir ke sini, ini Allah. Hanya dengarkan apa yang saya katakan, ini Allah yang menggerakkan hati saya untuk mau mendengarkan, ini Allah. Kayak gitu. Jadi dituntun terus. Nanti panjenengan makan, habis ini mau makan sarapan ya. Ketika makan itu panjenengan sementara kan lupa sama Allah. Walaupun panjenengan baca Bismillahirrahmanirrahim kan lisannya saja. Cuman rohani panjenengan lupa sama Allah, lalai kepada Allah. Waktu panjenengan makan, ya, panjenengan lupa kepada Allah. Loh, saya kan sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu lisan panjenengan yang baca. Tapi ruhaniyah panjenengan enggak ingat sama Allah. Jadi ruhaniyah panjenengan ingatnya apa? Sama apa? Sama masalah. Makan bener lisannya baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi rohnya ya apa masalahku gak mari-mari? Ya apa masalahku kok belum selesai. Berarti ketika makan panjenengan itu lalai sama Allah. Walaupun panjenengan membaca bismillah, tapi panjenengan lalai kepada Allah. Yang panjenengan ingat masalahnya. Ini yang membuat hati panas. Ini yang membuat hati tidak tenang. Ya apa caranya? Ya, sambil makan ditata, hati ini dituntun. Iki lho sing gerakno aku makan iki ya Allah. Bukan saya ini. Saya bisa makan ini karena Allah gerakkan saya untuk makan. Kalau saya la haula wala quwata, saya tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Kalau saya mampu makan ini, illa billah, karena saya dimampukan Allah. Gitu loh ya. Kaduta keren, barakallah, jazakallahu ahsan jazaa. Kayak gitu. Itu namanya ingat Allah. Salat. Habis panjenengan sarapan nanti ya, mau salat duha. Salat duha saya. Sebelum berangkat kerja, saya mau salat duha. Nah, sambil panjenengan salat duha, Allahu Akbar. Hati ini dituntun. Ya. Ini yang menggerakkan saya salat duha ini Allah. Kak Rahmawati barakallah. Kayak gitu. Jadi jangan merasa panjenengan yang melakukan salat. Aku mau sholat duha biar lancar usahaku, biar tenang hatiku, biar tidak panas hatiku. Aku mau sholat duha. Kita merasa kita sendiri yang melakukan, padahal kita bisa melakukan sholat duha itu. Kalau tidak dimampukan Allah, tidak mungkin kita akan bisa sholat duha. Kalau tidak Allah gerakkan pikiran kita untuk mau melaksanakan sholat duha, tidak mungkin pikiran kita akan tergerak untuk melakukan sholat duha. Kalau kita mampu sholat duha, sholat Allahu Akbar, itu karena dimampukan oleh Allah. Karena itu Allah yang menggerakkan. Kita la haula wala quwata. Kita tidak punya kemampuan, kekuatan. Yang menggerakkan pikiran kita untuk sholat duha itu Allah. Yang menggerakkan tangan kita, kaki kita untuk melaksanakan sholat duha itu Allah. Yang menggerakkan bibir kita ketika kita membaca Fatihah waktu sholat duha itu Allah. Kak Faiza, barakallah, jazakallahu khairan. Kita tidak punya kemampuan. Makanya ketika panjenengan sholat duha, ya, sadarkan
hati ini dituntun, ini loh Allah sing gerahna aku salat duha. Nah, itu namanya zikir. Itu namanya zikir sirrul asrar. Ya. Terus tanamkan Allahu Akbar. Sehingga panjenengan nanti sholat duha ketemu Allah. Tidak ketemu masalahnya. Habis makan ingat masalah. Oh, sholat duha saya biar lancar rezeki. Sebelum kerja saya mau sholat duha dulu. Ya. Tidak malam ketemu Allah sholat duha, ketemu masalahnya lagi. Makan tadi udah ketemu masalahnya. Sholat duha ketemu lagi masalahnya. Wah, kok ketemu terus sama masalah ini? Ya apa ya, itu yang membuat kita tidak tenang hati ini. Makanya uzkurullaha dzikran katsira. Zikir yang banyak, zikir. Terutama dengan zikir sirrul asrar, yaitu zikir sirrul asrar itu seperti itu. Jadi sholat duha Allahu Akbar. Ini Allah yang menggerakkan saya sholat duha. Ini Allah yang menggerakkan tangan saya takbir. Lisan panjenengan membaca kabira walhamdulillahi katsira. Lisannya membaca kabira walhamdulillahi katsira. Ruhani panjenengan sibuk untuk menanamkan rasa. Dituntun hati ini. Iki Allah sing gerakno bibirku membaca kabira walhamdulillahi katsira. Doa iftitah ini Allah yang menggerakkan. Kemudian panjenengan baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Lisannya baca. Rohani panjenengan sibuk untuk menanamkan nuntun hati iki. Allah sih gerakno bibirku membaca Fatihah ini. Itu yang disebut dengan zikir. Kalau itu yang panjenengan lakukan, salat panjenengan dijamin ketemu Allah. Tidak ketemu masalahnya, Bis. Masalahnya ditinggal, ya. Ketemu Allah. Artinya panjenengan akan menghayati sholatnya, panjenengan akan khusyuk sholatnya, dan panjenengan akan fokus ke sholat. Panjenengan akan merasa ketika sholat duha tadi itu, merasa benar-benar panjenengan dalam kondisi sholat. Kadang-kadang jasad ini sholat, ya, tapi tidak merasa kalau kita sholat. Merasa ada di sana, merasa ada di situ, ya. Merasa wes. Kenapa? Karena panjenengan ketemu sama selain Allah. Ya, tidak ketemu sama Allah ketika sholat tadi itu. Biar ketemu Allah, ya. Terus didikiri. Hati ini didikiri. Tidak ketemu nih Allah waktu sholat itu karena hati panjenengan terhalang. Ya tidak bisa ketemu. Tidak bisa melihat. Mana bisa melihat? Wong hatinya terhalang. Mata hatinya sudah tertutupi. Apa yang menghalang-halangi? Apa yang menutupi? Keakuannya. Merasa dia yang sholat. Merasa dia yang membaca Fatihah. Itu sih menghalang-halangi sehingga tidak bisa melihat Allah. Sehingga dengan sholatnya tidak ketemu Allah. Karena terhalang. Mau ketemu gimana? Ada yang menghalang-halangi. Apa yang menghalangi? Keakuannya. Apa keakuan? Merasa aku yang sholat. Itu loh keakuan namanya. Merasa dirinya yang sholat. Itu namanya orang yang ujub. Ya, itu namanya orang yang ujub. Sholatnya percuma. Namanya ujub. Jadi man amila amalan walam yashhad annallaha waffaqahu lidzalikal amal bal min nafsihi fahuwa mu'jibun bi amalihi. Barang siapa melakukan amal, ibadah, sholat misalkan. Ya. Dia melakukan sholat. Cuman walam yashhad annallaha waffaqa lidzalikal amal. Dia tidak merasakan, menyaksikan, meyakini kalau memang dia melakukan sholat itu karena digerakkan oleh Allah, karena dimampukan oleh Allah. Tidak merasa demikian. Tapi dia al-amal bal min nafsihi. Dia merasa dia sendiri yang melakukan. Bal min nafsihi. Bahkan ketika sholat, dia tidak merasa, tidak meyakini ini Allah yang menggerakkan, ini Allah yang memampukan. Dia merasa min nafsihi, dari dirinya sendiri. Dia yang melakukan. Ya apa? Fahuwa mu'jibun bi amalihi. Maka orang yang semacam ini disebut dengan orang yang ujub. Bangga. Membanggakan diri. Ya. Merasa dirinya yang melakukan. Itu namanya ujub. Ya.
Itu namanya ujub. Merasa dia sendiri yang sholat. Ini yang membuat tertutup mata hati kita, sehingga ketika sholat ya nggak akan melihat Allah, nggak akan ketemu Allah. Yang akan dia temui apa masalahnya? Ya nggak tenang walaupun sholat. Saya sudah sholat, saya sudah zikir, cuman kenapa kok tidak tenang, masih tidak tenang? Si panas hati itu, sakitnya di sini loh, sakitnya di hati. Panas, tak tenang. Kenapa? Karena mata hatinya belum bisa memandang Allah waktu sholat. Maksudnya dia masih merasa dia sendiri yang melakukan. Ya, dia masih merasa min nafsihi, bahwasanya yang melakukan sholat amal itu dia sendiri. Bukan yashhad annallaha waffaqa lidzalikal amal. Tidak merasa bahwasanya sebenarnya yang menggerakkan, yang memampukan, yang memberi kekuatan dia untuk beramal itu Allah. Tidak merasa seperti itu, tapi merasa min nafsihi, bal min nafsihi, tapi dia merasa dia sendiri yang melakukan. Maka ini disebut fahuwa mu'jibun bi amalihi. Ini disebut orang yang ujub. Ujub itu apa sih? Membanggakan amalnya. Ya, ujub itu namanya. Bangga diri. Bangga, membanggakan, meyakini dirinya yang melakukan. Iki lo aku sing sedekah, iki lo aku yang sedekah, ini aku yang nolong, ini aku yang sholat. Merasa dia sendiri yang sholat. Padahal dia mampu sholat itu karena dimampukan oleh Allah. Dia sholat itu kalau tidak dimampukan oleh Allah, tidak digerakkan oleh Allah, tidak akan bisa. Karena sifatnya manusia itu la haula wala quwata. Tidak punya kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa saja, dia sholat, dia sedekah. Kalau tidak dimampukan oleh Allah, kalau dia mampu sedekah, tergerak pikirannya untuk sedekah, tergerak pikirannya untuk ibadah, tergerak pikirannya untuk sholat, itu karena illa billah. Itu karena digerakkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah. Nah, sementara kita merasa kita sendiri yang melakukan. Nah, ini yang nutupi mata hati kita, sehingga tidak akan bisa melihat Allah. Mana bisa kita akan tenang hati kalau mata hati kita tertutupi karena tidak dapat melihat Allah. Tidak dapat melihat bahwasannya annal fa'il al-hakiki huwallah. Tidak dapat melihat bahwasannya sebenarnya annal fa'il, pelaku al-hakiki yang sebenarnya huwallah adalah Allah. Tidak bisa kita meyakini semacam itu. Masih merasa iki aku sing sholat, iki aku sing sedekah, iki aku. Itu namanya ujub. Fahuwa mu'jibun bi amalihi. Dia yang ujub, itu namanya ujub. Nah, kalau udah ujub, merasa dia yang melakukan sholat, dia yang bersedekah, merasa dia sendiri, bukan atas pertolongan Allah, bukan tidak merasa ini Allah yang memampukan, ini Allah yang menggerakkan. Maka disebut dengan ujub orang yang semacam ini. Ujub itu al-ujubu minal muhlikati. Ujub itu diantara ujub itu adalah termasuk sesuatu yang bisa merusak, ya, yang bisa membinasakan amalnya, membinasakan dirinya. Itu ujub. Jadi al-ujubu minal muhlikati. Ujub itu termasuk sesuatu yang dapat membinasakan. Membinasakan kepada apa? Kepada amalnya. Jadi amalnya nggak dianggap karena dia merasa dia sendiri yang melakukan. Ini nggak dianggap. Makanya di antara tanda amal kita tidak diterima oleh Allah, tandanya ketika kita beramal kita merasa kita sendiri yang melakukan. Itu tanda-tanda amal tidak diterima. Sebaliknya, tanda-tanda amal yang diterima itu ketika kita melakukan ibadah, sholat, apapun yang kita lakukan, kita tidak merasa, tapi merasa ini Allah yang memampukan. Itu tanda-tanda berarti amal kita diterima. Ketika kita beramal sudah merasa seperti itu tanda-tandanya. Ya. Loh, kalau masih ujub, masih merasa kita sendiri yang melakukan, ya itu tidak diterima amalnya. Itu tanda-tanda amal tidak diterima. Kenapa? Karena itu ujub namanya. Ujub. Jadi merasa dia yang melakukan. Lah ujub ini al-ujubu minal muhlikati. Ujub ini termasuk sesuatu yang membinasakan.
yang menghancurkan. Menghancurkan apa maksudnya? Menghancurkan amaliyahnya. Tidak ada pahalanya. Ya, walaupun sah. Kalau sahnya sah, menggugurkan kewajiban, tetap gugur kewajibannya. Cuman pahalanya tidak ada. Kenapa ujub? Ujub minal muhlikati. Ujub ini termasuk sesuatu yang bisa membinasakan, mentiadakan, menghancurkan. Menghancurkan apa? Amaliyah. Pahalanya tidak ada. Menghancurkan diri kita sendiri juga. Kalau kita ujub, akan menghancurkan diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Kita oleh capek itu, sholat, ibadah, sedekah. Kalau kita merasa kita yang melakukan, itu disebut ujub. Kalau ujub, ya tidak diterima. Karena ruh daripada amal itu adalah ikhlas. Ikhlas itu ya apa? Ikhlas itu ketika kita beramal, kita tidak merasa kita yang melakukan. Tapi benar-benar merasa, meyakini ini Allah yang menggerakkan saya beramal. Itu, ya. Kak Almira maturun barakallahu jazakumullah khairan. Itu. Jadi ya apa? Ya binasa kita. Binasa maksudnya ya apa? Dapat capeknya saja ibadah. Itu namanya binasa diri kita. Amal kita juga binasa. Tidak ada pahalanya. Tapi sah, ya, menggugurkan kewajiban. Tapi tidak ada apa-apanya. Itu kalau ujub. Jadi man amila amalan walam yashhad annallaha wafaqahu lidzalikal amal bal min nafsihi fahuwa mu'jibun bi'amalihi. Orang yang ketika beramal, sholat, sedekah, ngaji, majelis, hadir ke majelis taklim, kemudian ibadah, cari nafkah, itu masuk ibadah, amal. Ketika melakukan amal-amal itu merasa dia sendiri yang melakukan, tidak yashhad annallaha wafaqahu lidzalikal amal, tidak merasa bahwasanya sebenarnya yang memampukan dia untuk melakukan amal itu Allah, tapi dia merasa dia sendiri yang melakukan, dia sendiri yang punya kemampuan. Dia merasa bal min nafsihi, dia sendiri yang melakukan. Tidak merasa ini Allah yang menggerakkan, ini Allah yang tidak merasa seperti itu, tapi merasa dia sendiri yang melakukan. Kekuatan dia, kemampuan dia, merasa dia sendiri. Fahuwa mu'jibun, orang yang semacam ini disebut orang yang ujub. Orang yang merasa bangga dengan amalnya, bangga dengan amalnya, bahwasanya amal itu yang melakukan dia sendiri, kemampuan dia sendiri. Itulah orang yang mu'jib bi amalihi. Ya apa nek mu'jib bi amalihi? Al ujubu minal muhlikati. Ujub itu kata Rasulullah, salasun muhlikatun. Ada 3 perkara yang dapat menghancurkan, yang dapat membinasakan kepada kita, kepada amaliyah kita. Ini ada 3 perkara kata Rasulullah. Yang pertama suhun muta'un. Suhun muta'un, sifat kikir yang ditaati. Medit kikir. Kikir yang ditaati. Kikir yang dituruti. Kak Almira maturun barakallahu jazakumullah khairan. Kak GT maturun barakallahu jazakumullah khairan. Yang pertama kata Rasulullah, salasun muhlikatun, ada 3 perkara yang bisa membinasakan manusia, membinasakan dirinya, menghancurkan amaliyahnya. Mohon maaf ini tidak terbaca, jadi komen-komennya nanti kalau ada yang tanya komen bisa ditulis lagi ya. Jadi tidak sempat saya baca ini. Jadi saya terangkan saja dulu ya. Nanti komen lagi. Salasun muhlikatun suhun muta'un. Yang pertama, yang dapat membinasakan, merusak kepada diri kita, kepada amalia kita, ya. Itu apa? Yang pertama adalah suhun muta'un,
Jadi biar terfokus ya, biar terfokus, nanti saya terangkan saja dulu sampai selesai. Ataupun yang lain-lain nanti keterangannya nanti ya. Jadi yang tidak terbaca, ini mohon maaf tidak sempat saya baca. Saya terangkan dulu ini saja. Apa 3 perkara yang dapat membinasakan kita, amal kita, kata Rasulullah? Yang pertama adalah syukhun muta'un. Sifat kikir yang ditaati, yang dituruti. Kikir ditaati, dituruti. Maksudnya gimana? Kikir itu sebenarnya tidak membahayakan, ya. Medit itu sebenarnya tidak membahayakan. Kan membahayakan. Ati, eman. Ya, eman. Eman itu apa eman? Hatinya mau ngasih itu berat itu. Itu namanya eman. Loh, sebenarnya tidak apa-apa, tidak membahayakan itu, tidak membahayakan. Panjenengan, nah, memang sifatnya manusia seperti itu kikir ya, sifatnya manusia. Punya uang, mau disedekahkan eman, berat hati ini, berat. Itu sebenarnya tidak membahayakan, asalkan panjenengan tidak nuruti. Yang membahayakan itu kalau dituruti. Hati berat mau ngasih, dituruti, ya wis tak kasih wis eman. Nah ini yang membahayakan, ini yang merusak, ini yang menghancurkan, kata Rasulullah. Jadi kikir itu sebenarnya tidak membahayakan, tidak apa-apa. Sifatnya manusia itu kikir memang ya. Yang membahayakan, yang muhlikatun itu yang syukhun muta'un ya. Kita ada rasa berat untuk sedekah, kemudian kita turutin. Hati tiap berarti mau sedekah eman. Ya wis eman deh. Hasil kerja bukan dikasih sama orang. Nah ini yang tidak boleh, ini yang muhlikat karena dituruti. Kalau sukhunnya tidak apa-apa, nggak membahayakan, tidak. Jadi sukhun muta'un, sifat kikir yang ditaati, yang dituruti. Nah ini yang membuat ini muhlikatun itu ini. Makanya kalau ada rasa eman, dilawan saja. Eman itu setan, nafsu. Ojo, kamu capek-capek cari uang, kok mau dikasihkan orang, kok mau bantu orang, ngapain? Kemudian panjenengan turutin, iya sih, ya wes eman, ditabung wae, nanti tak tabungkan saja, nanti kalau udah banyak, aku kaya, baru tak sedekahkan. Lah ini yang membahayakan, ini yang muhlikatun ini. Ya. Jadi salasun muhlikatun, yang pertama sukhun muta'un. Ada sifat kikir yang ditaati, yang dituruti. Kikirnya ini dituruti. Lah ini yang membuat rusak ini. Ya. Rusak kepada dirinya, merusak kepada amalnya. Ini yang pertama. Nomor 2, wahawan muttabaun. Hawa nafsu yang diikuti. Semua orang itu punya hawa nafsu, punya nafsu, ya. Punya keinginan. Oh, apa sih hawa nafsu? Itu keinginan. Ingin makan, ingin minum, ingin sholat, ingin kawin. Yang belum kawin ingin kawin, yang belum kaya ingin kaya. Ini semuanya hawa nafsu. Semuanya orang memiliki. Cuman kalau nafsu, keinginan itu melampaui batas, tidak sesuai dengan syariat, nah ini dilarang, jangan diikuti. Ya, pingin makan, itu nafsu. Kemudian panjangan makan, sehingga berlebihan makan, saking enaknya makannya. Oh ini ketepatan enak menunya, ketepatan enak menunya, makan guys, makan banyak. Akhirnya kekenyangan, malas ibadah. Lah ini yang nggak boleh. Nafsu yang kayak gini ini tidak boleh diturutin. Ya, ini yang akan membinasakan kita.
Ketika kita turutin nafsu itu, ingin makan terus makan, karena menunya enak, makan. Yang asalnya nafsunya tadi bener, pengen makan tidak masalah. Tapi karena dia turutin, akhirnya dia makan, menjadikan dia haram makan, berlebihan, kenyang. Akhirnya apa? Muhlikun, akan menghancurkan dia sendiri. Terlalu kenyang, memenuhi hawa nafsunya, makan kalinda matunun barakallah. Akhirnya ya apa? Tak sholat, biasanya sholat, tak sholat berat, sholat kaken mangan. Kenapa? Karena nuruti nafsunya. Terus sebenarnya nafsu itu semua orang memiliki nafsu. Ya, tidak masalah, wajar semua orang. Kak Sinta matunun barakallah. Panjenengan pingin kawin, itu nafsu. Yang sudah kawin, pingin kawin lagi, itu nafsu. Yang sudah makan, pingin makan lagi. Keinginan itu namanya nafsu. Tapi kalau keinginan itu melebihi batas, tidak sesuai dengan syariat, maka menjadi nafsu yang tidak baik. Jadi tidak semuanya nafsu itu baik. Selagi nafsu itu ya sesuai dengan syariat, maka nafsu itu dikatakan nafsu yang baik. Ya, nafsu yang baik. Jadi tidak ada larangan. Keinginan itu memang wajar, semuanya punya keinginan. Tapi ketika keinginan itu melampaui batas, tidak sesuai dengan syariat, maka nafsu itu menjadi nafsu tidak baik. Ketika ada nafsu yang tidak baik, ya kita turuti, maka nafsu itu menjadi muhlikun. Nafsun wahawan muttabaun hawa nafsu, yang kita ikuti, dituruti, ya apa muhlikun. Seperti tadi itu contohnya, ingin makan terus, makan. Akhirnya muhlikun kepada dirinya sendiri, menghancurkan kepada dirinya, malas ibadah, malas sholat, malas ini. Nah, itu yang kedua, yang termasuk menjadikan hancur diri kita ini. Wa ijabul mar'i binafsihi, yang ketiga yang menghancurkan kepada seseorang ini adalah ijabul mar'i binafsihi, membanggakan dirinya. Ya tadi itu, merasa dia yang melakukan. Waktu sholat, dia merasa dia yang sholat. Allahu Akbar, dia merasa dia yang sholat. Ini namanya mu'jibun binafsihi. Ujub. Ketika ujub, sholat itu kita merasa kita yang melakukan sendiri, itu namanya bangga kepada diri sendiri, merasa dia sendiri yang melakukan. Muhlikun, ya amal kita tidak diterima sama Allah, karena tidak ikhlas namanya. Ya. Yang disebut dengan ikhlas itu ketika kita melakukan amal, sholat dan lain sebagainya, tidak merasa kita yang melakukan, itu yang dikatakan ikhlas. Ya. Tanda-tandanya kalau diterima apa? Ketika kita melakukan ibadah, kita tidak mu'jibun binafsi, nggak merasa kita yang melakukan, tapi benar-benar merasa ini Allah yang menggerakkan, ini Allah yang memampukan saya beramal ini. Nah, itu baru tidak dikatakan mu'jibun binafsi. Tapi kalau kita sholat merasa kita yang melakukan, itu namanya mu'jibun binafsi. Kalau mu'jibun binafsi, ujub itu adalah ijabul mar'i binafsi muhlikun, akan menghancurkan kepada ibadah kita. Amal ibadah kita, pahala ibadah kita juga akan menghancurkan kepada diri kita sendiri. Nek ujub, nek kita merasa ketika kita sholat ibadah kita merasa kita sendiri yang melakukan, maka akan menghancurkan kepada diri kita sendiri. Maksudnya menghancurkan kepada diri kita sendiri bagaimana? Ya oleh capek sholat, oleh capek ibadah. Ya, oleh capeknya ibadah. Kenapa? Ujub tadi itu. Walaupun ibadahnya sah, walaupun menggugurkan kewajiban, tetap. Artinya gimana? Bukan berarti kalau gitu ya udah nggak sholat saja, kalau gitu nggak usah beramal saja, karena saya belum ikhlas. Tidak seperti itu. Yang harus kita lakukan, ya apa sekiranya ketika kita beramal itu kita tidak merasa, tidak meyakini kalau ini kita yang melakukan, tapi benar-benar merasa ini Allah yang menggerakkan, Allah yang memampukan. Itu caranya seperti itu, jalan keluarnya seperti itu. Ya.
Kak Bapak Pak Ustadz, tadi saya join live nama Gus siapa tadi. Dia bilang katanya ada doa buat mukul biar kuat. Maksudnya gimana ini kakak? Ya, Kak Munir, itu yang rada susah dilakuin Pak. Ustadz, tugas kajian. Iya, nanti kita terangkan dulu ini dulu ya. Kita terangkan ini dulu. Selesaikan dulu ini. Kak Faiz maturun barakallahu jazakumullah jasa. Ya, jadi gitu. Oke. Yang harus kita lakukan, yang harus kita upayakan, bagaimana sekiranya ya, ketika kita beribadah, kita tidak merasa kita yang melakukan. Bukan berarti kita tinggalkan. Kalau kita masih merasa kita yang melakukan, berarti ibadah kita tidak diterima. Kalau gitu ngapain saya ibadah? Udah, nggak usah ibadah, nggak usah sholat-sholatan, udah, nggak usah zikir-zikiran, nggak usah sedekah-sedekahan. Misalkan demikian. Bukan demikian. Yang harus kita lakukan, yang harus kita usahakan, bagaimana sekiranya ketika kita beribadah tidak merasa seperti itu, tidak merasa kita yang melakukan, tapi benar-benar yakin ini Allah yang menggerakkan kita. Kalau udah merasa seperti itu, panjenengan sholat, Allahu Akbar, betul-betul tidak merasa meyakini ini panjenengan yang melakukan, tapi benar-benar yakin ini Allah yang gerakkan, panjenengan akan ketemu Allah. Ya, panjenengan akan ketemu Allah. Pasti pada waktu sholat panjenengan pasti khusyuk. Kalau udah dapat merasakan ini Allah yang menggerakkan, itu saja dulu, nggak usah jauh-jauh, ya, nggak usah jauh-jauh. Cukup syu'arul basirah dulu, rasakan, tanamkan rasa keyakinan, kesadaran. Jadi ketika panjenengan sholat, ketika panjenengan beramal, sedekah, apapun yang panjenengan lakukan, Kak Faiz matur nuwun Pak. Biar panjenengan tidak merasa ini panjenengan yang melakukan. Cukup panjenengan harus tanamkan rasa kesadaran di dalam hati panjenengan. Jadi sebelum sedekah itu ya, panjenengan tanamkan rasa. Atau sambil sedekah, ini Allah yang menggerakkan aku sedekah. Nah itu perlu panjenengan tuntun. Nggak bisa kalau tidak dituntun. Harus dibiasakan. Nggak bisa, saya sudah yakin ini semua Allah yang menggerakkan. Tapi tidak dituntun semacam itu, lupa. Tidak didikiri. Panjenengan nuntun rohanianya, hatinya untuk merasakan iki Allah sing gerakno. Itu namanya dzikir sirrul asrar. Ini harus panjenengan lakukan dulu. Nanti kalau udah panjenengan terbiasa, apapun yang panjenengan lakukan dituntun. Mau sholat, Allahu Akbar. Ini loh Allah sing gerakno aku sholat. Hati itu digitukan. Ya, habis sholat mau kerja, berangkat kerja. Kerja lagi, habis sholat mau kerja lagi ke tempat kerja. Panjenengan jalan ke tempat kerja, ya, itu dituntun hati. Iki loh Allah sing gerakno aku nang tempat kerja iki Allah. Harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu lupa nanti, lupa. Sehingga panjenengan akan merasa sholat ya kok aku sing nglakoni sholat. Hadir ke sini ya, panjenengan bisa hadir di sini. Merasa, iyo karena gara-gara aku ngene. Merasa kita sendiri yang melakukan. Kalau tidak kita tuntun. Kapan nuntunnya? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Panjenengan tidur ya, bangun tidur. Bangun tidur jam berapa malam? Langsung, iki Allah yang gerakkan aku tidur, yang menggerakkan aku bangun. Ini Allah yang membangunkan aku. Ini Allah yang menggerakkan aku sehingga aku bangun. Harus dituntun seperti itu. Ini namanya dzikir sirrul asrar. Ya, Kak Rahmawati barakallah. Habis itu panjenengan ke kamar mandi. Ya, habis bangun itu ya. Dituntun hati ini, dituntun. Iki lho Allah sing gerakna aku. Nang kamar mandi. Jangan panjenengan merasa iki aku, nang kamar mandi iki aku, jangan. Tapi dituntun hati ini ya apa sekiranya hati iki merasa iki Allah sing gerakna. Ini Allah yang menggerakkan. Terus seperti itu terus. Habis itu salat tahajud. Ya gitu, Allahu Akbar. Dituntun hati iki, ini Allah yang menggerakkan aku salat ini. Jangan merasa iki aku sing salat. Allahu Akbar, merasa aku yang salat. Tidak akan ketemu Allah.
Kenapa? Terhalang be keakuannya tadi itu. Terhalang be keakuannya itu. Karena aku merasa aku sing sholat. Lah ini loh yang membuat kita tidak akan ketemu Allah. Sehingga sholatnya tidak usuk. Ketemu apa? Ketemu masalahnya. Sholat ketemu masalah. Sholat ketemu masalah. Allahu Akbar. Utangku durung lunas-lunas ya apa ini. Allahu Akbar. Wah, wayahe bayar angsuran iki ya apa. Ketemu masalah. Kenapa? Karena kita mu'jibun binafsihi. Karena kita merasa kita yang melakukan. Ini. Nah, ini yang membahayakan. Ya apa kalau sudah seperti itu? Kalau kita merasa kita yang melakukan, muhlikun. Ini tondo-tondo amal kita tidak diterima nanti ya Allah. Tapi sahnya sah. Tapi nggak diterima. Muhlikun merusak, menghancurkan, membinasakan kepada diri sendiri. Capek oleh capek itu. Supaya tidak oleh capeknya saja. Ya harus kita benahi ini adalah keyakinan kita ini yang harus kita benahi. Zikiri terus ruhaniyahnya dengan zikir surah Asr. Caranya seperti tadi itu. Bangun tidur. Habis bangun tidur, panjenengan mau kemana? Ke kamar kecil. Jangan diingat masalahnya. Biarin sudah masalahnya, Allah yang ngurusin. Walaupun banyak utangnya belum selesai, biarin saja. Nanti Allah yang ngurusin. Kita akan yakin nanti. Kalau udah hilang keakuan kita ini, kita akan yakin pasti selesai. Itu. Sehingga tenang panjenengan, tidak panas. Katanya tadi ya. Ini nerangkan panas tadi itu awalnya ini. Akhirnya panjenengan nggak panas, sholatnya enak, tenang, sehingga sholat panjenengan tanha anil fahsya'i wal munkar. Habis sholat panjenengan akan semakin dekat sama Allah. Masalah walaupun belum selesai, tapi tenang hati ini, adem, nggak panas lagi. Sampai nanti ada jalan keluar, karena pasti ada jalan keluar. Nggak mungkin Allah Ta'ala itu ngasih masalah kepada kita nggak ada jalan keluar. Sebenarnya nggak mungkin, ya. Karena innama al usri yusro. Allah ngasih masalah itu lengkap satu paket dengan jalan keluarnya. Panjenengan kasih utang, banyak utangnya wes, utang triliunan, bukan miliaran, triliunan. Itu dari Allah. Ya. Loh Allah ngasih itu innama al usri yusro. Itu lengkap dengan jalan keluarnya. Jadi udah Allah catat panjenengan punya hutang berapa triliun. Kemudian juga Allah catat kapan lunasnya. Bagi yang mata hatinya itu benar-benar dapat melihat Allah karena keakuannya sudah tidak ada sehingga dapat melihat Allah, tenang, yakin masanya ke Allah. Dia tidak putus asa, dia akan tetap ikhtiar. Cuman ketika ikhtiar dia merasa iki Allah yang menggerakkan aku ikhtiar, tidak merasa dia yang melakukan. Sehingga tenang hati ini. Yakin nang Gusti Allah, bukan yakin nang usahanya. Bukan yakin kepada aku mampu, bukan yakin kepada dirinya. Tapi yakinnya kepada Allah pasti ada jalan keluar. Adapun saya usaha ikhtiar ini untuk bisa lunas dari hutang ini Allah yang menggerakkan saya. Sudah hilang keakuannya. Ya apa? Dijamin tenang panjenengan. Tenang. Apapun masalahnya. Seberat apapun masalahnya itu dari Allah. Loh, kita akan bisa tenang, merasa yakin ada jalan keluar, Allah ngasih jalan keluar. Nah, syaratnya tidak boleh ujub. Ya, tidak boleh ujub. Buang keakuannya. Jangan merasa panjenengan yang melakukan. Ya, waktu sholat, jangan merasa panjenengan yang sholat, tapi merasalah ditata hati, dituntun. Harus dituntun loh ya. Kalau dituntun nggak bisa kalau nggak dituntun. Iki Allah sing gerakno aku sholat. Ya, iki Allah sing gerakno aku sholat. Allahu Akbar. Baru panjenengan itu akan ketemu Allah waktu sholat, khusyuk sholatnya, tenang hati. Nanti pada waktunya lusa, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, kapan pasti ada jalan keluar, pasti. Karena catatannya seperti itu, tidak mungkin luput dari catatan. Dan harus kita yakini bahwasanya setiap Allah kasih masalah pasti Allah kasih jalan keluar. Pasti itu pasti.
Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah sebutkan. Pasti ada jalan keluar. Sehingga kalau kita yakin wis ndak ono keakuan kita ini, yakin aku sih pasti ono deh. Sehingga ono rasa gelisah, panas hati, enggak tenang itu karena kita ndak yakin aku sih Allah, seakan-akan ndak ono jalan keluar. Padahal sudah Allah tulis jalan keluarnya kapan adanya itu. Itu, nggih. Jadi syaratnya ya apa? Caranya ya apa biar kita tenang? Harus kita perbanyak zikir, terutama zikir sirul asrarnya, gitu ya. Zikir sirul asrarnya itu. Apa zikir sirul asrar? Zikir yang tanpa nama, tanpa suara, tanpa huruf. Tidak ada bacaan yang harus kita baca, cuman cukup menanamkan rasa keyakinan, kesadaran ketika kita melakukan aktivitas apa saja. Tuntun hati ini untuk meyakini bahwasanya kita melakukan ini yang kita lakukan saat ini Allah yang menggerakkan. Contoh, panjenengan mendengarkan apa yang saya katakan ini, tanamkan di dalam hati panjenengan. Sambil panjenengan dengarkan apa yang saya katakan, iki lho sing gerakno aku. Hadir di room ini Allah. Karena sudah Allah catat bahwasanya hari ini, detik ini aku hadir di sini. Kemudian Allah gerakkan aku, pikiranku, ya, untuk hadir ke sini. Harus panjenengan tanamkan itu di dalam hati panjenengan. Iki Allah sing gerakno aku. Iki Allah sing gerakno aku. Nah, itu harus dituntun, itu harus seperti itu. Nanti kalau panjenengan udah dituntun sudah istiqomah, dengan sendirinya nanti tidak usah dituntun, dengan sendirinya panjenengan akan merasa langsung Allah, iki kabeh Allah. Sehingga nanti ono masalah langsung iya Allah. Ono masalah lagi, iya semuanya dari Allah. Akan langsung tersambung nantinya. Kalau panjenengan terus uzkurullaha dzikran katsira, la tatrukil dzikra. Kalau panjenengan ndak ninggalno zikir. Jadi sekarang resah sih sudah saya praktekkan, tapi masih resah. Teruskan terus. Ketika datang itu resah, iya, yang membuat saya resah, yang mendatangkan saya resah ini juga Allah. Ini Allah. Terima saja. Resah ini adalah makhlukmu ya Allah. Dan yang mendatangkan saya resah ini panjenengan. Diterima saja. Nanti hilang itu. Resah itu hilang lagi. Kayak gitu ya. Makanya ijabul mar'i binafsihi ini akan dapat menjadikan amal kita rusak. Ya. Ya apa caranya sih nggak rusak? Jangan ditinggalkan amalnya, tetap kita lakukan, tapi yang kita perbaiki hati kita, ya, ruhannya kita. Ya apa sekiranya ketika kita melakukan amal-amal itu tidak merasa kalau kita ini yang melakukan, tapi benar-benar yakin ini Allah yang menggerakkan. Nah, gitu loh ya. Caranya ya seperti tadi itu. Harus dizikiri dengan zikir sirul asrar. Ya. Wa qala Isa alaihi salam, qala Isa alaihi salam ala nabiyina wa ala nabi wa ala nabiyina assalatu wassalam. Nabi Isa mengatakan, kam min sirajin qad atfa'athu ar-rihu wa kam min abidin qad afsadahul ujbu. Ya. Berapa banyak lampu yang dipadamkan oleh angin? Ya. Lampu, berapa banyak lampu yang dimatikan, dipadamkan oleh angin. Ya. Wa kam min abidin qad afsadahul ujbu. Dan berapa banyak orang yang ibadah, ahli ibadah, tapi dirusak dengan ujub. Dirusak dengan ujubnya. Dirusak dengan merasa dia yang melakukan. Ini yang merusak, ini yang disebut dengan ujub. Dia sholat, dia ibadah, dia bersolawat, tapi dia merasa dia yang bersolawat. Merasa dia yang mempunyai kemampuan dia bersolawat. Merasa dia sendiri yang solawat. Ini namanya ujub. Jadi membanggakan diri bukan berarti gimana? Merasa dirinya yang melakukan. Nah, ya apa? Kam min abidin qad afsadahul ujub. Banyak orang yang rusak amalnya, orang ahli ibadah ini rusak amalnya gara-gara dia merasa dia sendiri yang melakukan. Waktu sedekah, merasa dia yang melakukan sedekah. Sehingga timbul perasaan, akhirnya riya,
akhirnya ujub, ya, membanggakan dirinya, merasa dia yang melakukan, itu namanya ujub. Ya apa? Amalnya rusak. Seperti ceritanya Korun ya. Korun itu di zaman Nabi Musa, ya sudah terkenal Korun ya. Ya kaya raya, ahli ibadah dulu, kaya raya Korun ini. Ya. Kemudian dia tidak mau beramal. Kena kaya akhirnya medit, tidak mau beramal. Gak mau beramal, diperingatkan oleh Nabi Musa, Korun, kamu ini hartanya dari Allah, buat untuk perjuangan, buat untuk akhiratnya, katanya Nabi Musa. Tapi apa jawaban Korun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya kayak gini ini karena saya punya ilmu. Karena saya ini pandai gini ngelola keuangan dengan yang saya miliki, ilmu ekonomi yang saya miliki umpama sekarang ya. Ilmu ekonomi yang saya miliki. Ini yang menjadikan saya kayak ini. Ini yang menjadikan saya kaya. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya ini karena ilmu yang aku miliki. Karena aku pandai mengelola bisnisku. Karena aku giat untuk nyari rezeki. Pakai strategi, pakai gini. Karena ilmuku ini. Korun itu dia merasa dia sendiri yang punya kemampuan dengan ilmu yang dia miliki sehingga dia kaya. Dia merasa dia sendiri yang punya kemampuan. Ya apa? Fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Maka diamblesno nang Gusti Allah. Dihabisno hartae. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Moko ngamblesno bihi wa bidarihi. Korun dan semua rumahnya, harta bendanya dientekno nang Gusti Allah. Gara-gara Pak ujub. Gara-gara dia merasa dia sendiri yang punya kemampuan. Gara-gara dia sendiri yang merasa dia yang punya ilmu sehingga dia kaya, merasa dia sendiri, ini ujub. Jadi dapat menghancurkan. Gitu. Juga waman amila amalan wa'tamada alaihi fahuwa mudillun. Alallahi bi'amalihi wa amalul mudillah la yurfa'u ilallahi ta'ala. Wa man amila amalan, barang siapa melakukan sesuatu, ya. Barang siapa melakukan sesuatu. Wa tamada alaihi, dan dia merasa dia sendiri yang melakukan sesuatu itu. Salat, merasa dia sendiri yang salat. Ya apa? Fa huwa mudillun alallah. Maka dia akan merasa punya kedudukan di sisi Allah. Oh, aku sholat wis rajin, aku sedekah wis akeh, pasti aku iki di hadapan Allah, pasti aku wis wong sing apik aku iki ya. Ndak ono liyane. Aku sing ahli sedekah, aku sing ahli ibadah, aku sing ahli sholawat, aku sing ahli zikir, aku sing ahli aku. Merasa dia yang melakukan, merasa kemampuan dia, ya. Sehingga dia mudillun alallah, merasa punya kedudukan di sisi Allah. Ngerasa sendiri, ya. Ya apa? Bahwa la yurfa'u ilallahi ta'ala. Wa amalul mudin, maka amalnya orang yang semacam ini, amalnya seseorang yang merasa dia sendiri yang melakukan sehingga dia merasa punya kedudukan di sisi Allah dengan amal yang dia lakukan itu, la yurfa'u ilallah, tidak diterima sama Allah. Tidak diterima oleh Allah. Makanya sekarang ya opo caranya biar amal ibadah kita ini diterima nang Gusti Allah, maka harus kita buang keakuan kita. Jangan merasa kita yang melakukan, tapi harus kita tanamkan rasa kesadaran keyakinan kalau memang ini Allah yang menggerakkan. Untuk bisa ke sana harus panjenengan dawamkan dzikir sirul asrornya, ya. Ketika melakukan amal, mau sedekah, ya, tanamkan sebelum sedekah, panjenengan tanamkan di dalam hati, ini Allah yang menggerakkan saya sedekah. Panjenengan sholat,
ini Allah yang menggerakkan saya sholat. Itu harus ditanamkan. Itu harus panjenengan tuntun dulu, dituntun dulu. Ya. Ini Allah yang menggerakkan. Itu saja sudah, itu saja. Tidak usah dalam-dalam. Itu panjenengan praktekkan saja dulu. Nanti Allah yang akan membimbing panjenengan sehingga tambah yakin sama Allah, tambah benar. Nanti wa yu'allimukumullah, Allah yang akan membimbing panjenengan, Allah yang akan ngasih pengetahuan kepada panjenengan dengan panjenengan terus dawamkan zikir tadi itu. Seperti itu. Ya alhamdulillah kamu dir. Ya barakallah jazakallah. Yang minta nomor WA tadi ya. Mohon maaf 085, monggo dicatat kalau mau nyatet 085 204 852 512. Jadi kita live-nya setiap pagi mulai jam 5. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin tidak bisa terbaca seperti saat ini ya. Bisa nanti panjenengan DM saya, bisa panjenengan WA saya. Kita bisa sharing-sharing nanti. Biar tambah jelas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kak Abdul Khalik, salam kenal juga ya. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ya. Allah senantiasa memberi kemampuan kepada kita untuk terus istiqomah. Mudah-mudahan Allah selalu gerakkan kita untuk selalu melakukan kebaikan. Yang terpenting gini loh. Jadi kita ini tidak akan terlepas dari 4 keadaan. Ya, saya ulangi lagi biar tambah paham. Kita ini tidak akan terlepas dari 4 keadaan. Yang pertama, keadaan beribadah kepada Allah. Yang kedua, keadaan berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketiga, keadaan dikasih nikmat. Dan yang keempat, keadaan diuji. Ya, itu. Pasti itu siapapun. Mulai dari yang atas, yang bawah, tidak pandang bulu. Siapapun pasti merasakan 4 keadaan ini. Dan 4 keadaan ini ada kewajiban yang harus kita lakukan terhadap 4 keadaan ini. Keadaan apa? Keadaan beribadah, keadaan berbuat maksiat, keadaan dikasih nikmat, keadaan dikasih ujian. Lah, 4 keadaan ini harus ada yang harus kita penuhi kewajiban kita ketika kita dalam kondisi tidak 4 keadaan itu. Apa kewajiban kita terhadap 4 keadaan itu? Kewajibannya, karena manusia ini tidak akan terlepas dari itu. Apa kewajibannya? Ketika kita mengalami yang pertama ibadah kepada Allah, kita dalam kondisi beribadah kepada Allah seperti sekarang ini ya. Ini dalam kondisi ibadah kepada Allah, berbuat baik ini. Nimba ilmu, nambahi ilmu, makani hati ini dimakan, dikasih makan dengan ilmu-ilmu yang manfaat. Ini adalah perbuatan baik. Apa yang wajib kita lakukan ketika kita kondisi berbuat baik? Yang harus kita lakukan adalah kita harus meyakini bahwasanya yang kita lakukan saat ini ketika kita berbuat baik ya, perbuatan baik yang kita lakukan ini adalah minnatun minallah. Kita harus yakin iki Allah sing nulung aku sehingga aku iso berbuat baik ini. Itu yang harus kita lakukan, wajiban kita. Seperti saat ini, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah gerakkan saya untuk bisa hadir di sini. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah gerakkan saya untuk berbuat baik. Ketika panjenengan sedekah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah gerakkan pikiran saya untuk sedekah. Ketika panjenengan sholat, alhamdulillah ya Allah, bisa mampu melakukan sholat, alhamdulillah ya Allah, panjenengan gerakkan saya untuk melakukan sholat. Itu ya harus yang panjenengan lakukan ketika panjenengan kondisi dalam keadaan panjenengan berbuat ibadah kepada Allah. Karena semuanya tidak akan terlepas dari itu, pasti. Ya, pasti pernah melakukan, pasti Allah gerakkan untuk berbuat baik. Ya, berbuat baik pasti. Ya. Apa yang harus kita lakukan ketika berbuat baik? Kewajiban kita harus merasa bahwasanya ini perbuatan baik yang kita lakukan ini adalah minnatun minallah. Ini adalah anugerah dari Allah. Kali tabarakallah jazakumullah. Bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita, tapi ini betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kondisi berbuat maksiat, kita tidak ingin berbuat maksiat, tidak ingin. Siapa ingin berbuat maksiat? Tidak ingin. Kok ternyata berbuat maksiat? Itu tandanya Allah menggerakkan kita untuk berbuat maksiat.
So, apa yang harus kita lakukan ketika Allah gerakkan kita berbuat maksiat? Ya langsung istighfar, tobat. Kalita matunun barakallah jazakumullah. Tobat. Ya astagfirullah ya Allah. Tolong jangan gerakkan saya lagi untuk berbuat maksiat ya Allah. Tolong ini mudah-mudahan ini catatan terakhir saya di buku catatan saya. Mudah-mudahan ini terakhir. Saya berbuat maksiat. Itu yang harus kita lakukan, kewajiban kita. Ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat tidak baik. Itu yang harus kita lakukan. Karena manusia tidak akan terlepas dari itu. Ya. Jadi ruhaninya ini yakin. Ini Allah yang menggerakkan saya untuk berbuat ini. Tapi ketika kita digerakkan oleh Allah berbuat tidak baik, harus wajib kita langsung taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar supaya kita tidak digerakkan lagi untuk berbuat tidak baik. Kata Lita maturun barakallah jazakumullah gitu ya. Nah, kemudian ketika dikasih nikmat oleh Allah, karena manusia tidak akan terlepas dari nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa yang harus kita lakukan? Ya harus bersyukur, sudah jelas ya. Tapi kita tidak akan mampu bersyukur, kadang kita tidak menyadari kalau kita dikasih nikmat oleh Allah. Nah ini, tidak sadar kadang-kadang. Jadi harus ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, langsung syukur, alhamdulillah ya Allah, ini Engkau yang memberi saya sehat, walaupun utang saya belum selesai. Tapi alhamdulillah saya sehat. Yang sudah selesai hutangnya ya sakit, alhamdulillah ya Allah Engkau beri saya sakit, tapi panjenengan kasih saya jalan keluar, udah lunas utang saya. Jadi kita tidak akan terlepas dari nikmat Allah. Ya Allah, kalau dikasih nikmat Allah syukur, alhamdulillah. Ketika diuji sama Allah, apa kewajiban kita? Yang keempat ini, harus sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika diuji sama Allah, sabar. Untuk bisa sabar, harus husnudzan dengan Gusti Allah. Iya, Gusti Allah ngasih ujian ini bukan berarti Allah itu benci sama saya. Tidak mungkin Allah itu benci sama saya. Allah ngasih ujian ini karena ada hikmahnya. Pasti Allah sayang ini karena Allah sayang sama saya. Sehingga kita akan bisa sabar. Ya. Kalau kita bisa husnudzan kepada Allah, jika keagungan kita ini terus kita buang. Ya. Faktulu anfusakum. Iki sing ngalang-ngalangi kita sehingga kita tidak sabar ketika diuji dengan Gusti Allah. Ini yang menghalang-halangi kita tidak mau bersyukur kepada Allah ketika dikasih nikmat oleh Allah. Ini yang akan menghalang-halangi kita tidak akan mampu meyakini bahwasanya semua ini dari Allah. Keakuan kita ini yang akan menghalang-halangi kita sehingga kita tidak akan merasa bahwasanya ketika kita berbuat baik, ini Allah yang menggerakkan kita tidak akan mampu. Yang menghalangi keakuan kita ini. Makanya faktulu anfusakum. Buang keakuan kita dengan apa? Uzkurullaha dzikran katsira. Dengan perbanyak zikir, maka kita tatmainnul qulub, hati akan tenang, damai, bahagia, syukur terus. Waktu ibadah alhamdulillah. Berbuat maksiat astagfirullah ya Allah, tolong ya Allah, jangan gerakkan lagi saya untuk berbuat maksiat. Itu yang akan kita. Sehingga tenang hati ini, sabar. Karena yakin dengan Gusti Allah pasti ada jalan keluar. Ketika keakuan kita tidak ada. Ya Kak Yani matur nuwun barakallah. Kak Bundak Abel matur nuwun barakallah. Kak Jamal Haruzi amin amin ya rabbal. Kak Masjun amin amin ya rabbal alamin. Kak Munir terima kasih barakallah jazakumullah khairan. Kak Tipa matur nuwun barakallah. Kak Regina mohon maaf yang tidak terbaca ya komennya. Kak Rob terima kasih barakallah jazakumullah khairan jazak. Kak F amin amin ya rabbal alamin. Nggih sama-sama. Kak Erhan PLB matur nuwun. Kak Ibnu Alvin 085 monggo kalau yang mau nyatet nomor WA saya bisa sharing-sharing nanti misalkan ada pertanyaan mau sharing-sharing monggo dipersilahkan ya 085 204 852 512 085 204 852 512. Saya ulangi sekali lagi. 085 204 852 512.
Alhamdulillah, kabuli bersama Allah. Alhamdulillah. Ini semua Allah. Alhamdulillah mengizinkan saya bertemu dengan channel Pak Ustadz. Ini semua Allah. Jadi tidak ada yang ketepatan. Tidak ada yang ketepatan. Semua Allah yang ngatur. Ya, semua Allah yang ngatur. Jadi ketika kita sama Allah digerakkan untuk berbuat baik, alhamdulillah, ini dari Engkau. Ini minnatun minallah. Ini dari Engkau ya Allah. Ini yang mempertemukan saya di sini Allah. Engkau ya Allah. Harus seperti itu. Itu kewajiban kita. Gitu nggih. Kak Munir, matur nuwun barakallah, nggih sering bersangka buruk dengan keadaan yang kita. Betul, betul. Kenapa? Karena kita belum melihat Allah. Mata hati kita tertutupi mbek apa, mbek keakuan kita. Itu loh yang membuat kita buruk sangka sama Allah. Aduh ya apa? Aku udah sholat, aku udah wirid ini, udah wirid ini. Wis tak lakoni. Wis tak belani, tak lakoni. Kenapa saya ini kok nggak selesai masalah saya ini? Utang pancet, tambah numpuk utang. Belum lagi istri gini. Nggak kuat aku. Kenapa terjadi demikian? Karena mata hati kita masih belum melihat Allah. Ya jelas seuzon dengan Allah ya. Karena yang kita lihat masalah kita. Anak tak mari-mari, anaknya sudah diperingatkan, sudah dinasehati. Kok pancet deh? Nggak sholat, pancet itu ambeng. Tak pondokno ndak gelem. Kenapa ya Allah? Kenapa? Apa dosa saya? Ya, suudzon dengan Gusti Allah. Kenapa? Karena merasa kita yang nasihati. Karena kita merasa anak itu sendiri yang bikin ulah. Itu yang membuat kita resah, gelisah. Itu yang menutupi mata hati kita. Sehingga tidak sabar kita. Tidak sabar. Sudah saya nasihati. Memangnya yang membuat kita, yang membuat anak kita itu selesai, nurut, itu nasihat kita. Ya bukan. Yang membuat kita bisa menasihati itu Allah. Yang membuat anak kita kayak gitu juga Allah. Demikian pula yang akan memberhentikan juga Allah. Gitu loh. Ya Allah, ya tetap kita lakukan if'alu. Tetap harus kita lakukan ikhtiarnya, tetap dinasehati. Cuman ketika kita menasehati anak kita, ojo merasa kita yang menasehati. Ya apa cara nih? Kata nasehati ya, mau marah. Itu kan dari nafsu kan. Wegel aku ini, wegel. Marah aku ini. Akhirnya dinasehati. Karena nasihat itu tidak dari hati. Nasihatnya itu dari nafsu. Merasa dia yang menasehati. Ya tidak masuk nasihatnya. Coba sebelum panjenengan menasehati, ikilah Allah. Sing gerakno aku pikiranku untuk menasehati anakku Allah. Baru panjenengan nasihati. Nah, sholat, ayo sholat. Ya. Cuman ngomong gitu tuh sama jenengan. Cuman panjenengan merasa ini Allah yang menggerakkan saya menasihati. Itu dari hati namanya. Bukan dari nafsu, bukan merasa nafsunya, dirinya yang melakukan menasihati. Ya Allah, kalau itu dari hati masuk nang hati ya. Masuk nang hati ini anak bersamaan dengan hidayah Allah. Akhirnya panjenengan walaupun udah diturutin be anaknya tenang hati, tenang. Ya, enggak susah, enggak mikir. Ketika anaknya nurut enggak bangga, enggak ujub, enggak bangga. Itu aku ya. Kena tak nasihati terus anakku. Coba anaknya nasihati, ojo dibiarkan. Kayak aku gitu loh. Anakku tak nasihati terus be aku. Merasa dia yang menasihati. Ya. Itu jangan seperti itu. Ya, untuk bisa ke sana panjenengan harus terus dikiri dengan zikir sulas.